Perhatian seluruh penumpang, kapal sebentar lagi akan berangkat. Bagi penumpang yang belum menonton film, dipersilakan turun di pelabuhan terakhir. Dan bagi penumpang yang sudah siap, harap duduk dengan nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Ini habis diteliti kakak lepas lagi toh. Film ini dibuka dengan pemandangan yang langsung bikin kita mikir, ini film dokumenter National Geographic apa film yang bakal bikin jantung deg-degan. Kita dibawa ke pedalaman hutan Papua, hutan yang bukan sekedar hutan, tapi tipe hutan yang kalau nyasar Google Map aja juga bilang, maaf saya nggak tahu ini di mana. Di tengah hutan ini ada sekelompok peneliti. Mereka bukan lagi piknik, bukan lagi camping estetik, tapi bener-bener penelitian serius. Walaupun ya vibes-nya masih kayak orang kota yang pertama kali hidup tanpa sinyal. Ada dua peneliti bule, pasangan suami istri, Mark dan Martha. Ini tipe pasangan yang kalau di film biasanya antara jadi korban pertama atau jadi korban yang paling drama nanti. You can read that? Oh yeah, Huh. but I just Makan. Sisanya 4 peneliti lokal, di antaranya ada Adinda dan Naifi. Dua nama ini penting, jadi jangan sampai lupa. Yang lain tenang, nanti juga bakal kena nasib masing-masing. Mereka semua akhirnya balik ke rumah singgah. Tempatnya sederhana banget, kayak rumah yang kalau hujan suara airnya lebih keras dari isi pikiran lu pas lagi overthinking. Mereka mulai diskusi, bikin hipotesis, ngomongin penelitian. Penonton juga cuma ngerti setengah, sisanya pura-pura paham biar kelihatan pintar. Mereka makan bareng, makanan seadanya, gak ada ayam geprek, gak ada es teh manis, yang ada cuma makanan survival level yang penting masuk perut, bukan masuk Instagram. Suasana siang itu damai, terlalu damai, dan seperti biasa dalam hukum perfilman, kalau damai di awal berarti bentar lagi kacau. Masuk malam hari, hutan mulai gelap, suara serangga mulai aktif, dan suasana berubah dari healing jadi horor tipis-tipis. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, pelan tapi banyak. Mark dan Martha mulai ngerasa ada yang gak beres. Mereka ngintip keluar, dan boom, sekelompok orang datang bawa obor. Kalau lu lihat orang datang ke rumah malam-malam bawa obor, itu bukan mau arisan, itu fix masalah. Mereka langsung ngepung rumah. Yes, ngepung. Jadi kalau tadi siang mereka makan santai, sekarang posisinya udah kayak ikan di dalam ember, tinggal ditunggu diambil. Dan plot twist pertama langsung dikasih tanpa aba-aba. Dua pemandu lokal, Joseph dan Apollo, ternyata bagian dari mereka. Penonton langsung, lah anjir, ini tipe pengkhianatan yang bikin kita mikir. Jadi dari tadi lu nemenin makan itu sambil nunggu waktu buat nyulik ya. Kelompok ini ternyata adalah kelompok Triros, kelompok bersenjata, bukan geng tongkrongan. Ini serius. Franz. Mau apa kau? Hah? Salah satu dari mereka, Jacobus, masih punya hati. Dia nyoba ngomong ke Franz, salah satu anggota yang kelihatan paling barbar. Jacobus bilang, jangan sakiti para peneliti, mereka orang baik. Kalimat yang bagus, tapi sayangnya salah tempat. Franz nggak peduli, bukan diskusi, dia langsung mukul Jacobus. Yes, diskusi di sini bukan pakai kata-kata, tapi pakai senjata. Dan yang lebih dingin lagi, Franz kasih senjatanya ke Apollo, kayak simbol, lo sekarang bagian dari kita. Apollo nerima, tapi mukanya kayak orang yang lagi nyesel tapi udah terlanjur masuk grup WA keluarga besar. Gak lama kemudian datanglah bos besar mereka, namanya Tobias. Auranya beda, ini bukan anak buah, ini yang kalau ngomong yang lain langsung diam. Tobias ngumumin sesuatu yang simpel tapi bikin merinding. Sekarang semua peneliti udah dibawa kendali dia. Mereka bakal dibawa masuk lebih dalam ke hutan, dan cuma akan dilepas kalau tuntutan mereka dipenuhi. Kalimat yang langsung bikin suasana berubah dari penelitian ilmiah jadi film penyanderaan level serius. Dan di tengah semua kekacauan ini, Jacobus dibunuh. Iya, orang yang tadinya masih berusaha jadi suara kemanusiaan langsung dihabisin. Film ini langsung ngasih tahu ke kita satu hal, ini bukan film yang bakal banyak kompromi. Kalau mati ya mati. Akhirnya para peneliti resmi jadi sandera. Dari yang tadinya mikirin penelitian, sekarang mikirnya gimana caranya tetap hidup. Dan di titik ini film baru mulai panas. Flora fauna global yang melakukan pengelolaan Kejadian penyanderaan tadi nggak butuh waktu lama buat jadi berita besar. Media langsung heboh, peneliti disandra di Papua. Kalau udah begini, yang gerak bukan cuma netizen di kolom komentar, tapi negara. Dan akhirnya kabar ini sampai ke atas, sampai ke sosok yang langsung bikin suasana berubah dari kriminal biasa jadi urusan serius negara, yaitu Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Begitu beliau dapat laporan, responnya nggak pakai lama, nggak ada rapat panjang yang isinya debat doang, langsung satu instruksi, lakukan operasi
operasi militer. Nah loh, kalau udah keluar kata operasi militer, itu artinya bukan lagi urusan negosiasi santai sambil minum kopi. Ini udah masuk mode. Kalau bisa damai, syukur. Kalau enggak ya tahu sendiri. Dan dari sini kita diperkenalkan ke pasukan yang bakal jadi tulang punggung film ini. Pasukan elit, bukan sembarang tentara. Ini yang kalau di game udah unlock karakter level max, namanya Kopassus. Isinya orang-orang pilihan, lulusan terbaik yang latihannya bukan sekedar push up sama lari pagi, tapi latihan yang bikin orang biasa langsung mikir, udah deh saya jadi penonton aja. Di antara mereka ada satu nama yang jadi fokus utama, Timur, tokoh utama kita. Selamat bertugas. Terima kasih, Komandan. Auranya langsung kerasa beda, tenang, dingin, tapi kelihatan kalau dia udah sering makan asam garam dan mungkin juga makan peluru. Dia dapat perintah langsung, dan yang bikin menarik, misi ini bukan misi biasa. Malam sebelum berangkat, kita dibawa ke sisi yang lebih manusia dari Timur. Dia pamit ke istrinya, namanya Maya. Ini momen klasik film perang. Suami mau berangkat tugas, istri di rumah, suasana hening, penuh perasaan yang gak bisa diucapin. Maya ngerti, dia gak tahan, karena dia tahu nikah sama tentara itu bukan cuma siap bahagia, tapi juga siap ditinggal kapan aja, dan kadang nggak balik. Tapi Timur tetap berangkat karena ya negara dulu, drama belakangan. Besoknya briefing dimulai. Ini bagian yang biasa di film jadi momen. Komandan mulai jelasin misi kali ini adalah pembebasan Sandra. Total ada 6 peneliti, Adinda, Navi, Daniel, Mateis, ditambah 2 warga asing, Mark dan Martha, dan 2 pemandu lokal, Joseph dan Apollo. Nah, begitu nama Apollo disebut, Timur langsung ke trigger, mukanya berubah kayak orang yang tiba-tiba keingat mantan pas lagi fokus kerja. Ternyata Apollo itu bukan orang asing buat dia. Dia teman masa kecilnya. Masuklah kita ke flashback versi kecil dari Timur, Apollo, dan satu lagi Sila. Mereka bertiga dulu main bareng kayak bocah kampung biasa, lari-larian, ketawa, nggak mikirin hidup. Ada satu sosok penting di sini, Isman. Dia kayak figur orang tua buat mereka bertiga. Dia bilang satu kalimat yang klise, tapi kena. Walaupun kalian bukan satu darah, kalian tetap keluarga. Dan disinilah kita mulai ngerti, ini bukan cuma cerita perang, ini cerita tentang hubungan, ini persahabatan yang nanti bakal diuji dengan cara yang gak santai. Sebelum perpisahan dulu, Apollo kecil ngasih kalung ke Timur, kalung persahabatan, yang biasanya kalau di film itu tanda nanti kalau ketemu lagi pasti di kondisi yang gak biasa. Dan benar saja, sekarang mereka ketemu lagi, bukan sebagai teman, tapi kemungkinan sebagai musuh. Balik ke masa sekarang, pasukan akhirnya berangkat masuk ke hutan Papua yang luasnya 4 kali Jakarta. Itu bukan hutan, itu dunia sendiri. Kalau lo nyasar di situ, bukan cuma sinyal yang hilang, harapan juga ikut hilang. Tapi berkat intelijen, lokasi kemungkinan Sandra sudah teridentifikasi. Misi mereka jelas, batasi pergerakan musuh, amankan titik-titik penting, dan kalau perlu serbu. Pasukan dibagi jadi 2 tim, tim elang, tim pemburu. 40 personel dibagi jadi 8 unit. Ini yang tugasnya ngacak-ngacak jalur musuh, dan tim jaguar, tim penyerang, yang kalau udah turun berarti waktunya serius, nggak ada lagi basa-basi. Satu aturan utama dari misi ini, korban harus seminimal mungkin, dan yang paling penting keselamatan Sandra, karena percuma menang perang kalau yang mau diselamatkan malah jadi korban. Sementara itu di sisi lain hutan, kelompok Triros mulai nunjukin sisi brutalnya. Mereka ngusir warga desa, dipaksa pergi dari rumah sendiri, yang nolak ya nasibnya nggak bakal bagus. Masuk ke intel lapangan, ada satu orang informan, Samsul. Dia ngasih info ke Timur, kelompok Triros sekarang menguasai desa dan ada 2 penjaga di tepi sungai. Info ini penting karena ini kesempatan buat masuk diam-diam. Dan disinilah kita mulai dapat adegan stil ala-ala film militer. Timur dan timnya masuk lewat sungai, ngendap, nahan napas. Kalau lu nonton sambil makan, kemungkinan ikut berhenti ngunyah karena tegangnya kerasa. Penembak jitu siap nunggu timing, dan dor. Satu penjaga tumbang, cepat, bersih, tanpa suara berlebihan. Timur langsung nangkep tubuhnya, biar nggak jatuh dan bikin suara. Ini bukan sekedar nembak, ini seni, karena seni adalah ledakan. Mereka akhirnya ketemu Samsul dan dapat info lebih lanjut. Target makin dekat dan sekarang semua mulai masuk fase perang, tinggal nunggu waktu. Sementara itu di sisi desa ada seorang anak kecil namanya Eli. Dia balik ke desa cuma buat nyari ayahnya. Dan di sini film mulai nyentuh sisi emosional lagi, karena di tengah konflik besar selalu ada
ada korban kecil yang gak ngerti apa-apa. Sampai akhirnya Eli ketemu ayahnya, dan ayahnya cuma bilang satu hal, sembunyi, karena dia tahu hal buruk bakal terjadi. Dan benar saja, yang datang bukan bantuan tapi orang yang kita sebut saja Sambo. Orang ini gak banyak basa-basi, langsung nyiksa dan membunuh ayah Eli di depan matanya sendiri. Yes, film ini gak kasih rem. Eli sembunyi di bawah ranjang, nahan napas, takut, dan saat Sambo hampir nemuin dia, tiba-tiba Sila muncul diam-diam dan langsung mencekik Sambo dari belakang pakai tali, sunyi, cepat, mematikan. Tapi aksi ini ketahuan dan boom, tembak-tembakan pecah. Tembak menembak yang tadi meledak itu bukan sekedar baku tembak biasa. Ini chaos, peluru kemana-mana, suara teriak, orang lari, dan suasana yang tadinya cuma tegang dan sekarang jadi neraka kecil di tengah hutan. Sila yang tadi berhasil ngabisin Sambo dengan gaya ninja hutan, sekarang harus berhadapan dengan situasi yang jauh lebih brutal. Karena sekali ketahuan, gak ada lagi mode stealth, yang ada cuma siapa cepat dia selamat. Singkat cerita, pertempuran di desa itu akhirnya bisa dikendalikan. Beberapa anggota Triros tumbang, tapi ya ini bukan tanpa harga. Salah satu prajurit dari tim timur kena tembak di bagian perut sebelah kanan, dan kalau di film perang itu biasanya kode keras, ini luka serius bro. Temannya langsung panik tapi tetap harus tahan emosi, karena di medan kayak gini kalau satu orang panik, yang lain bisa ikut mati. Di tengah kekacauan itu ada sosok satu kecil yang hidupnya berubah total dalam beberapa menit. Eli, anak kecil yang tadi cuma pengen ketemu ayahnya, sekarang harus menerima fakta ayahnya sudah nggak ada, dan bukan cuma nggak ada biasa, tapi dibunuh di depan matanya sendiri. Itu trauma yang nggak bisa kehapus pakai kata. Sabar ya dek. Timur akhirnya datang, dia lihat Eli sendirian, ketakutan, dan disitulah kita mulai lihat sisi lain dari Timur. Ini bukan cuma mesin perang, ini juga manusia. Dia ngajak Eli pergi karena jelas desa itu bukan tempat yang aman lagi. Dan jujur aja, Eli kalau ditinggal di situ ya tinggal nunggu jadi korban berikutnya. Tapi di balik semua itu ada satu detail kecil yang mulai jadi masalah besar. Ada seorang remaja yang diam-diam ngelihat mereka, ngintip, ngamatin kayak CCTV berjalan. Dan begitulah ketahuan sama Timur. Dia langsung kabur, lari sekencang mungkin kayak habis lihat dosennya padahal belum ngerjain tugas. Nah ini nih yang sering dianggap sepele di film, padahal ini krusial. Satu orang lolos artinya satu informasi bocor, dan itu bisa jadi awal dari kekacauan berikutnya. Timur dan timnya akhirnya lanjut jalan, masuk lebih dalam hutan, ngikutin petunjuk dari Samsul. Target makin dekat tapi musuh juga makin waspada. Masuk malam hari, kita pindah ke sisi satunya lagi, kelompok Triros dan para Sandra. Mereka berhenti sejenak, kalau bisa dibilang istirahat sih, lebih tepatnya rebahan sambil tetap takut mati. Kondisi para peneliti mulai drop. Daniel demam tinggi, kemungkinan malaria, tubuh lemah, jalan aja udah kayak sinyal satu bar. Yang lain juga nggak beda jauh, capek, lapar, stres. Ini bukan lagi penelitian, ini survival. Dan disinilah kita dapat salah satu adegan paling unik di film ini. Makan malam mereka adalah tikus bakar. Yes, tikus, bukan ayam, bukan ikan, tanpa saus, tanpa sambal, tanpa review dari food vlogger, cuma dibakar dan dimakan. Adinda coba kasih ke Martha. Martha langsung ekspresi jijik. Ya wajar sih, dari hidup di luar negeri mungkin biasanya makan steak, sekarang disuruh makan tikus. Upgrade-nya ke bawah banget. Dan masalahnya Martha lagi hamil muda, jadi bayangin aja lagi hamil, stres, disandra, dan disuruh makan tikus. Ini bukan film lagi, ini ujian hidup paket lengkap. Tapi ya mau gimana lagi, nggak dimakan ya mati, dimakan ya mungkin trauma. Pilihannya nggak enak semua. Dan seperti yang tadi kita bahas, remaja yang kabur itu akhirnya sampai ke Tobias. Dia langsung lapor, pasukan militer sudah mulai bergerak dan sudah menghabisi beberapa anggota mereka. Tobias nggak panik, ini yang bikin dia beda. Dia langsung mikir taktik. Dia suruh remaja itu pergi ke desa Wana, kasih instruksi, siapkan makanan, siapkan orang-orang. Artinya mereka lagi nyiapin sesuatu, bukan sekedar bertahan, tapi kemungkinan besar jebakan. Sementara itu di sisi Timur, tim juga lagi istirahat. Dua orang yang jaga malam, Timur dan Sila, dua sahabat lama, dua orang yang nanti nasibnya bakal bikin penonton mikir, anjir ini bakal sakit sih. Lagi santai, tiba-tiba ada suara dari semak-semak. Refleks, langsung siaga. Gak ada tuh ceritanya, mungkin kucing. Di sini semua suara bisa berarti mati. Mereka dekati sumber suara, pelan, hati-hati, dan yang muncul adalah Yosef dan Daniel. Sekilas kelihatan kayak kabar baik, wah Sandra ketemu. Tapi Timur nggak langsung percaya. Dia tetap waspada, senjata diarahkan, disuruh berlutut. Kalau di situasi kayak gini, percaya itu mahal. Dan benar saja, ini jebakan. Dari atas pohon ada anggota Triros yang siap nyerang. Kalau Sila telat dikit aja, mungkin cerita Timur udah tamat di sini. Tapi Sila sigap, langsung nembak, dan pertempuran malam pun pecah lagi. Satu persatu anggota Triros keluar, kayak NPC yang spau terus, nyoba ngepung Timur dan Sila. Di tengah kekacauan itu, Joseph tiba-tiba berubah. Dia ngeluarin pisau dan nyandra Daniel, ancam bakal bunuh kalau prajurit mendekat. Dan
Dan disinilah plot twist yang bikin hati mulai kerasa berat. Ellie datang, anak kecil itu dengan suara gemetar. Dia bilang, kenapa kakak ikut mereka? Bapak sudah dibunuh. Boom, Yosef langsung kena mental. Ternyata Ellie itu adiknya, dan dia baru tahu kalau ayah mereka sudah mati. Di momen itu Yosef sadar dia bukan cuma pengkhianat, tapi juga kehilangan keluarga sendiri. Dan akhirnya dia balik ke sisi yang benar. Tapi ya, film ini nggak suka ending manis terlalu cepat. Saat Yosef ikut melawan, dia tertembak dan mati. Ellie yang tadinya kehilangan ayah, sekarang kehilangan kakaknya juga. Lengkap sudah, paket trauma level maksimal. Pagi harinya Yosef dikuburkan dengan layak. Setidaknya di akhir hidupnya dia kembali jadi manusia. Timur sekarang harus ambil keputusan cepat. Daniel yang sakit dan Ellie yang masih kecil nggak bisa diajak lanjut misi, terlalu beresiko. Akhirnya mereka dievakuasi pakai bantuan udara karena misi utama tetap menyelamatkan Sandra lainnya. Dan di titik ini cerita mulai masuk ke fase semua makin dekat tapi juga makin berbahaya. Setelah kejadian malam berdarah itu, kita pindah lagi ke sisi kelompok Triros. Situasi mereka juga nggak santai. Beberapa anak buah mati, Sandra yang lepas, dan yang paling bikin panas, Yosef dianggap pengkhianat. Dua anggota Triros yang selamat datang ke Tobias. Kondisinya sudah kayak habis ikut lomba survival tanpa hadiah. Mereka lapor Yosef berkhianat, pasukan mereka banyak yang tumbang, dan beberapa Sandra berhasil kabur. Tobias dengerin, mukanya datar tapi jelas di dalam kepalanya udah nyusun sesuatu. Dan seperti biasa, solusinya bukan ayo kita damai ya, tapi naikin level ancaman. Dia nyuruh Franz kasih perintah ke Adinda, tulis surat buat pemerintah. Di sisi lain, remaja yang jadi kurir tragedi tadi sudah sampai di desa Wana. Dia langsung ketemu kepala desa, nyampein pesan dari Tobias, siapkan pasukan, siapkan orang. Artinya satu, desa ini bakal jadi arena berikutnya, dan warga dipaksa ikut main. Balik ke Adinda, dia mulai nulis surat dengan kondisi yang gak ideal, capek, takut, lapar, ditekan, tapi tetap harus nulis. Dan isi suratnya klasik tapi mematikan, minta bantuan makanan, obat-obatan, uang tebusan, dan tentu saja ancaman. Kalau nggak dipenuhi, para Sandra nggak akan selamat. Surat ini dibacakan dan sampai ke pemerintah. Pemerintah nggak punya banyak pilihan karena ini nyangkut nyawa orang. Akhirnya bantuan dikirim. Nah, ini bagian menariknya. Biasanya kalau di film bantuan itu jadi solusi, tapi di sini bantuan malah jadi alat permainan. Tobias nyuruh Franz dan timnya buat ambil bantuan itu dan bawa Sandra juga buat jaga-jaga karena dia tahu pasukan militer pasti mengintai. Dan benar saja, di balik pepohonan, Timur dan timnya sudah ngawasin kayak predator yang lagi nunggu momen. Di tengah perjalanan itu ada satu momen kecil tapi dampaknya gede banget. Apollo, dia jalan di belakang sendirian ngawasin, dan ini kesempatan yang langsung dimanfaatin Timur. Dia mencegat Apollo cepat, diam-diam, dan bawa dia ke tempat yang aman. Dan disinilah kita dapat salah satu adegan paling emosional di film ini. Dua sahabat lama ketemu lagi, tapi bukan buat nostalgia, melainkan di tengah perang. Timur mulai duluan nanya kabar, ngomong dengan nada yang bukan tentara tapi teman. Dia cerita sekarang dia udah punya istri, punya anak, hidupnya jalan. Lalu dia tanya Mama Natalia, ibunya Apollo. Dan disinilah suasana langsung berubah. Apollo marah, bukan marah biasa, ini marah yang udah dipendam lama. Dia bilang ibunya sudah meninggal, dia hidup sendirian, gak ada yang bantu, gak ada yang peduli. Dan kalimat paling nyelekitnya, sekarang kau datang seolah peduli. Wah, ini bukan lagi konflik fisik, ini konflik hati. Timur coba jelasin, dia nggak datang buat musuhan, cuman mau pastiin Apollo baik-baik saja. Tapi bagi Apollo itu sudah terlambat. Dia dorong Timur lepasin topinya dan ngasih luka di alis Timur, kayak simbol kita bukan teman lagi. Sebelum pergi, Apollo kasih peringatan, pergi dari sini atau mati. Dan di situ Timur cuman bisa diam karena dia tahu yang dia hadapi sekarang bukan musuh biasa, tapi seseorang yang dulu dianggap keluarga. Setelah itu Apollo jalan sendirian dan mulai perang batin. Dia ingat masa kecil, main bareng Timur, sila, ketawa tanpa beban. Lalu ingat kejadian yang mengubah segalanya, penyerangan di tambang, ayahnya mati. Dan di saat dia lagi hancur, datang Tobias ngasih racun dalam bentuk kata-kata, yang bunuh ayahmu adalah tentara pemerintah. Boom, disitulah Apollo mulai berubah dari korban jadi bagian dari kelompok yang salah. Dan sekarang dia ada di titik paling sulit, tetap di jalan yang dia pilih atau balik ke masa lalu yang mungkin udah nggak bisa diperbaiki. Malamnya kita balik ke Adinda. Dia lagi bongkar paket bantuan, nyari makanan, tapi dia nemu sesuatu yang nggak biasa. Di dalam bungkus pembalut ada GPS, alat pelacak yang sengaja diselundupin. Ini harapan, tapi juga bahaya. Kalau ketahuan bisa tamat. Dan tentu saja film ini nggak bakal bikin semuanya mudah. Franz mulai curiga karena Adinda kelamaan. Dia tanya, Adinda jawab santai, ini barang pribadi wanita. Jawaban cerdas, tapi sayangnya Franz bukan tipe orang yang ngerti privasi. Dia maksa periksa dan ketahuan GPS ditemukan. Seketika situasi berubah. Franz lapor ke Tobias. Tobias marah, nggak pakai basa-basi, langsung perintah, siapkan pasukan, usir mereka. Artinya satu, perang besar
sudah di depan mata. Dan di sisi militer ada masalah baru, koordinat GPS nggak sesuai, lokasinya di puncak gunung yang dinginnya bahkan monyet aja ogah tinggal. Samsul langsung analisa, ini jebakan, koordinatnya dimanipulasi, artinya mereka lagi disesatkan. Dan di titik ini kedua pihak sama-sama main taktik, nggak ada yang benar-benar unggul. Setelah GPS ketahuan dan rencana mulai kebongkar, kedua pihak sekarang sama-sama tahu ini nggak bisa lagi diselesaikan diam-diam. Perang terbuka, tinggal nunggu waktu. Pagi hari, Timur dan pasukannya mulai bergerak lagi, masuk ke area yang kelihatannya terlalu sepi. Dan di film kayak gini, kalau terlalu sepi itu bukan aman, itu jebakan. Benar saja, tiba-tiba wush, satu anak panah melesat dan kena salah satu prajurit tumbang. Boom, ketika perang pecah, nggak ada aba-aba lagi, peluru kemana-mana, teriakan, ledakan kecil sekarang berubah jadi area perang. Di tengah chaos itu muncul satu sosok, Franz, mantan tentara yang sekarang jadi lawan. Dia langsung ngincer Timur dan tanpa banyak basa-basi duel dimulai. Ini bukan duel biasa, ini duel dua orang yang sama-sama terlatih. Gerakannya cepat, serangan presisi, nggak ada pukulan sia-sia. Franz kuat, ganas dan kelihatan jelas dia bukan musuh kaleng-kaleng. Tapi Timur juga bukan orang baru di dunia ini. Dia tahan, melawan, dan akhirnya untuk sementara dia berhasil unggul. Sementara itu Sila lagi sibuk di sisi lain, ngadepin anak buah Triros yang jumlahnya nggak santai. Dia fake kayak orang yang udah nggak mikirin hidup lama, pokoknya maju. Setelah berhasil lepas dari Franz, Timur langsung nyamperin Sila dan mereka mutusin mundur dulu karena kalau dipaksa yang ada malah habis di situ. Tapi nasib belum selesai main. Di tengah pelarian mereka ketemu lagi Apollo. Suasana langsung tegang. Ini bukan pertemuan biasa, ini kayak dua jalan hidup yang tabrakan. Dan tiba-tiba Apollo buang senjatanya, dia ngajak duel tangan kosong. Timur, udah stop. Apollo nggak peduli, langsung nyerang. Ini bukan sekedar duel, ini pelampiasan. Semua emosi, semua dendam, semua rasa ditinggal. Tapi di tengah pertarungan itu peluru mulai datang lagi dari segala arah dan akhirnya mereka berdua terpaksa kabur. Lari bareng, ironis, baru aja berantem sekarang lari bareng biar nggak mati. Di sisi lain Franz marah besar, dia lihat Apollo kayak nggak serius bunuh Timur. Dia lapor ke Tobias dan Tobias langsung kecewa. Dia tanya, kau masih di pihak kami atau tidak? Dan ancamannya dingin banget, kalau kau tidak membunuh dia, aku yang akan membunuhmu. Di situ Apollo benar-benar di titik nggak bisa netral lagi. Kelompok Triros akhirnya mutusin bawa Sandra ke Desa Wana, tempat yang sudah disiapkan. Sementara itu Timur dan timnya juga dapat info yang sama dari Samsul. Mereka kumpul tim lengkap dan mulai nyusun rencana serbu Desa Wana. Keesokan harinya pasukan militer mengepung desa itu pelan, rapi, terukur, masuk ke rumah-rumah nyari Sandra. Di salah satu rumah ada dua peneliti masih hidup. Harapan mulai muncul. Sementara itu Sila dan tim lain nemu Apollo sendirian dan disinilah plot twist lagi. Apollo bilang kalian masuk jebakan. Wah, udah telat. Di sisi lain Timur nemuin Adinda di lantai atas rumah dan saat itu juga Franz ternyata masih hidup dan bersembunyi. Dia nyerang diam-diam, nusuk dari bawah, tapi Timur refleks, hindar dan duel lagi pun dimulai lebih brutal dari sebelumnya. Di saat yang sama Apollo akhirnya memilih dia balik ke pihak Timur, ke pihak yang dulu dia tinggalkan. Dia bantu nyerang Franz. Franz sempat ngomong-ngomong dramatis, tapi ya di sini nggak ada yang peduli monolog. Akhirnya 2 lawan 1 dan Franz tumbang. Tapi kemenangan itu nggak gratis. Tobias datang bawa pasukan dan langsung perintahkan hancurkan semuanya. Chaos lagi, lebih besar, lebih brutal. Sila lagi sendirian, dikeroyok, dia luka banyak tapi masih berdiri. Dia coba kabur lewat pintu belakang dan disitulah akhirnya dia tertusuk dari beberapa arah dan jatuh. Timur lihat dari jauh, sahabatnya dari kecil yang bareng-bareng sekarang mati. Nggak ada kata-kata, cuman tatapan dan rasa kosong. Pasukan bantuan akhirnya datang, baku tembak makin besar. Di tengah pelarian, 2 anggota Triros nyegat Timur dan Apollo. Timur suruh Adinda bersembunyi, dia dan Apollo yang maju. Mereka lawan bareng seperti dulu dan berhasil. Sementara itu Sandra lain ditemukan, Mark dan Martha selamat. Di titik penjemputan Timur bilang ke Apollo, pulanglah, simple tapi berat. Apollo nolak, dia bilang dia mau tetap di sini, jaga tanahnya. Mungkin ini caranya nembus semuanya. Dan saat pertempuran terakhir pecah, Apollo ikut bantu, tapi peluru nyasar dan kena dia. Apollo jatuh. Orang yang dari awal terjebak di 2 dunia akhirnya selesai. Di sisi lain Tobias juga akhirnya mati. Ancaman utama selesai, tapi nggak semua selamat. 2 peneliti lainnya, Matthijs dan Navi, juga meninggal. Jadi walaupun misi berhasil, rasanya tetap pahit. Akhirnya Timur pulang, balik ke rumah, ke istrinya, ke kehidupannya. Secara fisik dia selamat, tapi di dalam dia kehilangan banyak sahabat, kenangan, dan mungkin sebagian dari dirinya. Film ditutup tanpa banyak kata karena kadang yang paling berat bukan perang itu sendiri, tapi apa yang tersisa setelahnya. Tamat. Kini telah sirna tinggalkanku selamanya. Perhatian untuk seluruh manusia, kita telah sampai di pelabuhan akhir cerita.
Terima kasih sudah ikut berlayar dalam pelayaran kali ini. Jika masih ada adegan yang mengganjal, ingat itu urusan sutradara, bukan urusan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pelayaran berikutnya.